Pernah nggak sih kamu pengen mulai sesuatu tapi nunggu momen yang tepat? Kayak, ntar nunggu alatnya ada. Ntar nunggu bulan depan tanggal 1. Ntar deh, tunggu jam 7 habis sholat isya aku mulai. Nunggu momen yang pas, nunggu kondisi yang ideal. Nah, kalian nggak sendirian kok. Soalnya aku juga ngalamin. Nah, ini ada istilah kerennya. Istilah kerennya itu productivity illusion. Ini saat kita merasa seperti sedang produktif, padahal kita nggak lagi ngapa-ngapain, nggak bener-bener lagi action. Contohnya kayak apa? Nih aku kasih contoh. Ini kasus real yang aku alamin. Jadi waktu itu aku pengen ngejar JLPTN 1 karena di kantor itu aku bisa karir up kalau aku punya JLPT sertifikat N1. Tapi yang ada di kepalaku waktu itu cuma satu. Aku nggak bakal bisa mulai nih belajar JLPTN 1 kalau belum punya bukunya. Nah, akhirnya aku ngulik tuh. Aku ngulik searching di internet, review-review YouTube, dan rekomendasi-rekomendasi temanku yang udah lulus N1 nih pakai buku apa yang pas. Pakai buku apa yang biar belajarnya tuh enak, biar belajarnya tuh cepet, pahamnya cepet, lulus dengan gampang gitu. Aku searching tuh, nyari sumber, akhirnya ketemu satu buku, dan aku beli. Kalian tahu apa yang terjadi setelah aku beli buku itu? Kalau kalian lihat di belakang, di background itu ada buku warna merah. Nah itu bukunya, nggak pernah aku buka sampai sekarang. Nah pas aku lagi ngulik buat nyari buku yang pas, buat nyari buku yang terbaik yang menurutku harus aku beli. Di saat itu aku merasa aku sedang produktif, aku sedang mulai nih mengejar N1, JLPT N1 dengan nyari buku terbaik. Tapi nyatanya semua itu cuma ilusi semu. Aku kena genjutsu ternyata guys. Aku belum benar-benar mulai actionku. Sama juga waktu mau bikin YouTube nih. Video ini. Nah karena aku nggak punya kamera yang proper, nggak punya HP yang kameranya bisa dipakai buat YouTube, buat bikin video YouTube, karena HP ku Samsung A21s, dan kalian tahu lah ini kameranya kayak apa. Yang ada di kepala aku cuma satu, kalau aku punya HP yang kameranya bagus kayak iPhone, atau kamera yang bagus kalian DSLR atau kamera mirrorless, aku pasti mulai. Dan kalian tahu ketika aku akhirnya punya HP yang proper buat ngerekam, apa yang terjadi? Ya, cari-cari alasan lain. Tapi kan soundnya belum proper, ntar aja deh nunggu punya mikrofon. Jeng, udah ada mikrofon. Ntar Ntar deh nunggu lightingnya bagusan. Ntar deh tunggu punya duit dikit buat bisa nabung beli lighting. belum ada lighting, ini pakai lampu kamar sih. Dan seterusnya. Sampai di satu titik aku nanya ke diri aku sendiri nih, ini sebenarnya aku kenapa sih? Ya butuh beberapa waktu buat aku refleksi diri, nyari tahu. Dan in the end, aku baru tahu ternyata ini ya sebuah masalah yang banyak dialami orang-orang ternyata. Dan ini bukan cuma rasa malas ya, tapi lebih ke apa ya, procrastination yang tersamar gitu. Waktu itu aku mikir mungkin aku cuma butuh alat yang tepat. Tapi makin lama aku nunda, aku mulai sadar, ini bukan soal alat. Aku kejebak ternyata dalam ilusi semu ini, terlalu banyak mikir, terlalu banyak persiapan, tapi nggak pernah mulai. Intinya itu, nggak pernah mulai. Dan di situ aku nemu satu pola nih. Aku nunggu momen yang sempurna. Momennya sebenarnya nggak pernah akan datang. Jadi sekarang solusinya gimana? Nah, aku mulai biasain buat mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Yang sekiranya aku lakuin, itu nggak membuatku menunda-nunda. Kayak video yang saat ini kalian lihat. Ini aku ngerjain skripnya tuh jauh-jauh hari dengan nyicil. Jadi ketika aku kerja, ada istirahat, makan siang aku nyicil buat ngetik. Hari Minggu ada waktu senggang aku nyicil buat ngetik. Dan jadilah video yang kalian lihat saat ini. Ya aku tahu ini skripnya nggak bagus-bagus banget. Dan aku nggak jago-jago banget ngomong. Tapi setidaknya, ide terbaik adalah ide yang dieksekusi. Dan ide terburuk adalah ide yang terpendam dan nggak pernah keluar dan dieksekusi. Nah kembali ke caseku yang pertama tadi ya. Untuk bisa lulus JLPTN 1. Nggak perlu muluk-muluk kayak belajar 1 hari mesti 2 jam. Atau ngabisin buku. Suatu buku soal 1 minggu harus habis. Nggak perlu muluk-muluk gitu. Soalnya kalau udah set goalnya tinggi, ini bakal buat ngelakuinnya bakal lebih reluctant lagi, lebih malas lagi, lebih susah buat kita ngelakuinnya. Nah makanya aku sekarang tuh cicil dari hal-hal yang kecil dulu, bangun kebiasaan dulu. 1 hari minimal aku target buat bisa belajar 5 menit kayak nonton video di YouTube paling enggak. Atau belajar baca kanji dengan baca manga. Atau kalau lagi ketemu orang Jepang, aku biasain buat bangun kaiwa. Belajar bangun percakapan minimal 5 menit kalau ketemu orang Jepang.
yang aku kenal ya, jangan yang nggak dikenal, bahaya. Nah, aku juga sempat mikir, nih yang aku alami ini ada istilah juga nggak sih di dalam bahasa Jepang tuh? Ternyata ada, kara mawari. Kara artinya kosong, mawari artinya muter. Jadi muter, kosong. Kayak kelihatan sibuk, dia muter, dia gerak, dia kerja. Kayak gerak gitu, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Kalau kalian pernah tahu ada mobil stuck di lumpur, terus rodanya muter tapi nggak kemana-mana, nah itu karamawari istilahnya. Jadi dia gerak tapi nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Ini aku ngerasa aku banget ya. Ngulik alat, mikirin konsep, research ini itu, tapi ujungnya cuma jalan di tempat. Capek sih, tapi bukan capek karena kerja keras. Capek karena gara-gara gerak tapi nggak maju-maju. Nah, buat kamu yang lagi nonton, kamu juga lagi nunggu sesuatu buat action nggak sih? Kayak, ntar lah nunggu kamera bagus baru aku mulai. Ntar nunggu siap mental dulu baru coba daftar kerja. Kadang yang kita butuhkan bukan kata entar atau nanti. Kita cuma butuh sekarang. Walaupun cuma satu langkah kecil. Nggak harus sempurna, yang penting mulai. Aku Franky Dian, sampai ketemu di next video. Bye-bye.